Hai Sobat Atax, ketemu lagi dengan saya Purwadi Nugroho di YouTube kesayangan kita Atax Indonesia. Kali ini kita akan bahas ketika suami dan istri sudah menikah lalu mempunyai NPWP sendiri-sendiri, cara lapornya gimana ya? Apakah harus gabung lapor jadi satu atau harus tetap sendiri-sendiri atau gimana? Yuk simak sama-sama videonya. Oke, Sobat Atax, ketika suami dan istri sudah menikah, lalu sebelum menikah mereka ini mempunyai NPWP sendiri-sendiri, sebenarnya mereka ini diperbolehkan untuk menutup yang namanya NPWP istri. Jadi, Indonesia ini menganut sistem patriarki sehingga yang wajib untuk lapor SPT tahunan itu adalah si pihak suami, sehingga NPWP-nya istri ini kalau memang sudah menikah dan tidak ada perjanjian pisah harta bisa ditutup dan juga gabung ke NPWP suami. Jadi ajukan aja yang namanya penutupan NPWP, nanti dicentang atau diisi alasannya yaitu bergabung ke NPWP suami, tidak ada pisah harta, lalu juga dilampirkan dengan bukti KTP, NPWP suami maupun juga KK yang baru maupun juga surat nikah. Ajukan aja penutupannya ke KPP alias kantor pajak pratamanya si istri. Nah, setelah itu ketika memang sudah mendapatkan surat keterangan penutupan NPWP istri, bisa bergabung ke NPWP suami. Jadi harta-hartanya istri bisa digabungkan ke NPWP-nya suami. Nah, ketika itu belum dilakukan atau mungkin sudah dilakukan tetapi dilakukannya baru di tahun ini. Nah, tahun lalu gimana dong? Ketika tahun lalu itu masih mempunyai NPWP sendiri-sendiri, ya sudah, istri harus melaporkan SPT-nya sendiri, si suami juga melaporkan SPT-nya sendiri. Di Indonesia, kita mempunyai 4 cara atau 4 metode dalam pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Cara yang pertama adalah KK. KK adalah kepala keluarga. Metode KK ini yaitu mewajibkan para suami ataupun kepala keluarganya untuk mempunyai NPWP dan juga melaporkan penghasilan si suami maupun penghasilan istri. Silahkan aja nih ketika suami dan istri sudah menikah, tidak ada pisah harta, ya sudah bisa melaporkan di NPWP-nya suami aja. Harta-hartanya juga digabung ke harta-hartanya di NPWP suami. Yang kedua adalah metode PH alias pisah harta dengan adanya akta pisah harta dari notaris. Nah, ketika mungkin sebelum menikah maupun zaman sekarang sudah boleh mengadakan yang namanya perjanjian pisah harta setelah menikah. Ketika Sobat Atax mempunyai perjanjian pisah harta di depan notaris, bisa aja Sobat Atax untuk membuat yang namanya NPWP sendiri-sendiri. Suami punya NPWP sendiri, istri punya NPWP sendiri. Yang ketiga, itu adalah MT alias memilih terpisah. Apa bedanya dengan PH? PH itu adalah pisah harta dengan adanya perjanjian prenuptial agreement atau perjanjian pisah harta di depan notaris. Tapi kalau MT itu kita memilih untuk terpisah. MT itu memilih terpisah tetapi tidak ada perjanjian pisah harta di depan notaris. Nah, khusus untuk perhitungan PH maupun juga MT, perhitungan pajaknya juga agak beda nih Sobat Atax dibandingkan yang versi KK tadi. Kenapa? Untuk versi yang PH maupun MT, Sobat Atax harus melampirkan yang namanya lembar perhitungan tersendiri khusus PH maupun MT. Di situ nanti ada penghasilan neto dari suami, ada penghasilan neto dari istri, digabungkan dulu. Setelah dihitung pajaknya, ketemu PPh terutang, baru nanti akan dibagi proporsional. Jadi digabung dulu, dihitung, lalu akan dibagi proporsional. Nanti akan ketahuan suami kurang bayar berapa, istri nanti kurang bayar berapa. Sehingga Sobat Atax jangan sampai salah perhitungan ataupun mereka hitungnya sendiri-sendiri. Suami hitung sendiri, istri hitung sendiri. Nah, itu juga kurang tepat. Karena nanti akan ada mekanisme lembar perhitungan pajak PH maupun MT itu sendiri. Kenapa? Karena bisa jadi suami itu di tarif lapisan yang kedua. Ingat untuk tarif pasal 17 Undang-Undang PPh itu kan 5, 15, 25, 30, 35%. Bisa jadi suami di lapisan tarif yang kedua, istri di lapisan tarif yang kedua, ketika digabung itu menjadi tarif lapisan yang ketiga. Sehingga di situ bisa jadi terjadi kurang bayar. Dan yang keempat, yang terakhir adalah HB alias hidup berpisah dengan putusan hakim. Jadi kalau misalnya ada, mohon maaf, mungkin suami dan istri yang sudah berpisah dengan putusan hakim, sudah bercerai, ya sudah, mereka kembali ke mempunyai NPWP sendiri-sendiri dan juga lapor sendiri-sendiri, Sobat Atax. Masalah untuk tanggungan, masalah untuk anak, nanti tergantung hakim, anaknya ikut tanggungan ke siapa. Katakanlah ikut tanggungan ke bapaknya, berarti bapaknya katakanlah juga TK
dua, kalau misalnya punya dua anak atau dua tanggungan. Kalau misalnya dua anaknya itu ikut ke ibunya, berarti nanti ibunya statusnya adalah TK_2. Nah, itu aja sih Sobat Atax kalau dari kita untuk penjelasan gimana sih suami dan istri kalau misalnya sudah menikah tetapi masih mempunyai NPWP sendiri-sendiri. Jawabannya adalah mereka harus lapor sendiri-sendiri karena tahun lalu masih mempunyai NPWP sendiri-sendiri. Tapi kalau tahun ini sudah berhasil dilakukan penutupan, it's okay, ya udah nanti tahun depan lapornya cukup jadi satu aja. Itu aja sih kalau dari saya. Terima kasih Sobat Atax sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Ingat pajak, ingat Atax. Sampai jumpa.